karena alat musiknya bagus, gereja itu punya uang banyak, sehingga bisa melatih orang pemain musik sebagus mungkin, lalu mereka punya sound system yang begitu bagus. Perhatikan, tanpa Roh Kudus, kalau pemain musiknya bagus, karena skillful, terlatih, dan sound systemnya bagus, orang itu suka datang. Karena jiwa manusia sangat terangsang kalau dengar musik yang bagus. Dengar baik-baik ini, hati-hati saudara. Jadi banyaknya orang datang ke gereja, kalau bukan karena firman dan karena Yesus, tapi karena musiknya. Hati-hati. Ingat zaman Daniel, bagaimana seluruh kerajaan Babel menyembah berhala. Ketika Nebukadnezar berkata, apabila diperdengarkan semua musik dan bunyi-bunyian itu, lalu sujudlah kamu menyembah. Sebetulnya sejak zaman itu saudara, gereja sudah diperingatkan oleh Tuhan. Hati-hati kalau sampai gereja hanya menyembah musik dan pujian, tapi tidak menyembah Tuhan. Hati-hati. Saya mau ulangi lagi nih, jangan terjebak, jangan terjebak. Apabila gereja hanya menitik beratkan musik dan pujian, tapi firmannya dangkal, lebih panjang nyanyinya dan musiknya daripada mendengar firman Tuhan. Hati-hati, karena iblis pun bisa bekerja lewat musik. Lalu yang kedua, kekuatan uang. Hati-hati. Alkitab membuktikan bahwa kekuatan Roh Kudus dan kekuatan uang itu sejajar. Ngeri sekali, saudara. Maka itu kenapa gereja-gereja yang kaya banyak duitnya, itu orangnya begitu banyak, karena ada uang di situ. Maka itu Roma 14 ayat 17, ribuan tahun sebelum gereja makin jauh menyimpang daripada jalan Tuhan, ada peringatan. Semua itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau ada yang lain, hati-hati. Harus Roh Kudus. Saudara beri tanda lagi nanti Roma 14, karena ayat 18 saya akan baca nanti bagian terakhir. Saudara, saya mau tunjukkan bahwa uang itu kekuatannya sebesar Roh Kudus. Matius 28. Matius 28. Perhatikan ini. Matius 28. Ayat yang ke-11 mulai. Matius 28 ayat yang ke-11 mulai. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Garis bawahi imam-imam kepala. Kalau zaman sekarang ketua-ketua sinode, saudara, orang-orang hebat, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang, garis bawahi sejumlah besar uang, kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, maksudnya pemimpin para pasukan ini, serdadu, itu jenderalnya, panglimanya. Karena kalau sampai prajurit ketahuan bohong, disiplin militer itu kuat. Tapi lihat imam-imam kepala menjamin, kalau sampai kedengaran pada pemimpinmu, komandanmu, jenderalmu, wali negerimu, kami akan berbicara dengan dia. Lihat, imam-imam kepala berani meniadakan hukum militer, sehingga kamu, para serdadu, kapten-kapten itu tadi, tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima apa? Uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Nah, ini yang bahaya. Dan cerita ini enggak disebut kebenaran ini, perkataan ini, firman ini. Memang bukan firman ini, tapi cerita bohong ini. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai kapan? Sekarang ini. Begini cara belajar Alkitab. Siapa masih ingat di semua kisah perjanjian lama, khususnya perjalanan Israel, sampai kisah nabi-nabi, Elisa, Elia dan seterusnya,
Apa saja yang dibuat oleh Roh Kudus, maka ada tambahan kata, maka itu ada sampai hari ini. Pernah baca nggak ayat seperti itu di Perjanjian Lama? Masih ingat betul? Ngerti nggak maksud saya ini, saudara? Nah, jadi hanya Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang bisa mengerjakan apa saja, dan yang dikerjakan itu tetap ada sampai hari ini. Maka itu setelah dia menunjukkan kepada saya, Daniel, ternyata bukan cuma kuasaku yang ada sampai hari ini, tapi kuasa uang juga. Saya tanya, Papa, mana buktinya? Uang pun punya kekuatan seperti kekuatan Roh Kudus. Ketika dia tunjukkan ayat ini, padahal saya sudah sering baca sebelumnya, ngeri juga. Maka itu gereja hati-hati dengan uang kolektor, hati-hati dengan uang perpuluhan, hati-hati. Seorang gembala tidak boleh hanya bangga kalau uangnya banyak. Di mana ada uang, di situ ada kekuatan. Dan kekuatan uang itu setara dengan kekuatan Roh Kudus. Bisa setuju kan firman ini? Betul bukan? Ngeri. Maka tuh hati-hati, musik dengan uang dalam gereja harus hati-hati. Karena tanpa firman pun musik itu bisa merangsang orang, saudara, untuk betah tinggal. Karena musik itu punya kekuatan mempengaruhi jiwa begitu luar biasa. Maka itu kita harus hati-hati. Nah, jadi inilah isi kerajaan surga, cuma 3 ternyata. Nah, kalau begitu, mulailah 3 hal itu terjadi dengan hidup kita dulu. Setiap hari 24 jam penuh, saudara dan saya harus rajin-rajin meriksa, ada kebenaran nggak dalam hidupku hari ini? Atau ada penipuan, ada kebohongan, ada kepalsuan? Ada damai sejahtera nggak dalam hidupku hari ini? Atau hari ini ku marah-marah terus? Ada sukacita nggak dalam hidupku? Oh ya, saya nggak sukacita ini. Maaf ya, jangan marah dulu. Saya bisa buktikan, saudara, ternyata baik pendeta maupun orang Kristen, banyak, saudara, yang punya dosa seperti ini. Kalau ada uang, sukacitanya luar biasa. Begitu nggak ada uang, lain ceritanya lagi. Ayo jujur, siapa yang tergantung uang hidupnya? Pokoknya sampai anjingnya pun bisa baca. Ini bos kalau nggak punya duit, ini pasti marah-marah. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Sampai anjingnya pun bisa ngerti. Kalau gak punya duit cuma ditendangin di rumah. Pembantu ngerti, anak-anak di rumah ngerti. Oh, papa lagi gak punya duit ini. Ayo bertobat, saudara, ayo bertobat. Ini dosa di hadapan Tuhan. Kalau sukacita kita dihitungan uang, celaka sekali. Mau bertobat mulai hari ini? Ada uang, nggak ada uang, tetap bersukacita. Karena semua itu oleh Roh Kudus, bukan oleh karena uang. Maka itu saya ulangi lagi. Sebelum kita bisa mendatangkan surga di lingkungan kita, maka surga harus ada di hidup kita dulu. Setiap hari kita harus periksa, ada kebenaran tidak dalam hidupku? Yang kedua, ada damai sejahtera tidak dalam hidupku? Yang ketiga, ada sukacita atau tidak? Ini mutlak. Sebab hanya ayat ini yang mendefinisikan apa itu surga. Tidak ada ayat yang lain. Kerajaan surga itu bukan makanan, minuman, tapi yang 3 itu tadi. Nah, yang saya kagum, saudara, maka itu sudah belasan tahun, kalau saya nggak berkata lebih 20 tahun. Model pelayanan saya adalah pelayanan ini. Lihat ayat 18 Roma 14 sekarang. Dahsyat sekali. Roma 14 ayat 18. Saudara perhatikan. Barang siapa, luar biasa, barang siapa, sudah dapat? Roma 14 ayat 18. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Cara apa? Kok hilang ayatnya di situ? Udah? Nah, itu dia. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Tidak ada